Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Pinjol aja, Omar. Udah nggak bisa ini. Ini nggak bisa nih. Kayaknya gua harus pincol ini, pincol. Harus pincol ini. Ternyata gue udah download juga aplikasi. Kita buka ajukan 1 sampai dengan 7 juta. Ya. Scan dulu nih mukanya nih. Nah. Pertahankan kebiasaan baik untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Hindari keterlambatan. Siap. Laksanakan. Cukup nggak ya ini bayar utang-utang ini? Cukup. Mau beli lagi juga bisa. Aduh gimana nih, pusing banget. Aduh puyeng ini kepala ini, aduh. Aduh puyeng ini kepala ini, aduh pingsan. Pingsan ini, aduh. Aduh. Aduh pingsan ini, gimana nih bayar tagihan ini, ya Allah. Solusi emang pinjol ini. Apain lagi lo, ganggu gue mulu. Wah, ini lagi siapa lagi nih? Aduh, ribut sama kepala sendiri ini. Iya, bener, pakai sunscreen. Kok tiba-tiba pakai sunscreen? Ya kan lagi panas. Orang mah kasih solusi. Sabar dulu, gue kepanasan dulu ini. Ini soalnya bagus banget tuh buatnya belum jadi. Dan dari naiknya paparan dari matahari sih juga dari UV. Jadi kandungan SPF ada 44 PF+++. Tuh. Jadi di sini ada kandungan namanya UV dan UVB protection. Betul. Jadi bagus banget literally. Jadi baiknya kalian langsung aja nih check out tuh sunscreen spray-nya yang terbaru kita, gitu. Udah bisa dicek out tuh, Dik. Udah bisa? Gue beli deh sekarang, mau gitu caranya soalnya panas banget nih Ada udara. nggak duitnya? Ada, gue mah ada Lah duit. kita mah ada duit, lalu 400.000 kalau nggak ada biar sekalian pincol di sini pincol. Lu Pincol, pinjol. pincol. oh pincol, Pinjol apaan? pinjam colok. Aduh, gue lagi Agak pengen lagi. plesetin dikit kayak jangan pinjol, pincol Oh, yaudah. gitu. Lu- Malu-maluin banget. Ngerendahin harga diri gue. Sama aja pinjol, pin apa itu? Lu berarti pinjaman online tuh riba tau, Oma? Iya itu nggak boleh om. Riba kan nggak kelihatan, yang penting solusi itu selesai, Tapi ada itu berarti kan duitnya solusinya. jadi duit haram. Duit haram tahu, mendingan togel. Sama Kalau nggak selot. doang, sama doang togel. Sama dong. Bukan sama doang. Oma, emang Oma nggak tahu hukumnya riba? Apa? Coba. Itu dosa pokoknya. Apa? Apa? Ras R dulu dong. R. R. Kan dua kata aja, gak usah banyak-banyak. Enggak satu-satu. Gue diem. Nih, lu. Nah, apa? Wah, tulisan lu jelek sah, sumpah gak kebaca. Lu jangan riba-riba, tahu dosa. Makanya jangan riba-riba, orang di sebelah keberisikan. Lu riba itu mah apa namanya? Orang keberisikan jangan riba-riba di sini. Ribut-ribut. Aduh, nggak connect banget Ribua. ya. Tadi connect aja gara-gara ribua. Sekarang ngomong mulu di kemarin pas Iya. Pak Ustadz diem nggak mau nanya apa-apa. Ntar jadi masuk gua diem. Tanya aja Pak Ustadz kan. Gak mau aku banyak-banyak Gak maunya nanya. gimana? Gak mau aku banyak-banyak Kemarin nanya. Pak Ustadz sebut. Gak mau adik. Udah. Gak mahrum. Oh, astagfirullahaladzim kan. Pak Ustadz kemarin pas pulang nanya. Arya, kenapa Pak Ustadz? Itu apaan? Orang mah itu siapa? Itu apaan? Omar tanya apaan? Umbi-umbian jawab. Gue bilangnya kaki 1000. Nih, lu cerita deh masalah lu kenapa sih lu kenapa bisa? Kita lagi murung banget lagi sedih Iya, banget. lagi pusing banget. Kenapa Aduh, sih? ini pusing banget kepala gua. Aduh, sakit banget sebelah sini nih. Aduh, udah Buntungin sakit aja, banget ini. buntungin. Kenapa coba cerita? Kikis aja, palanya Tapi kikis. tasnya, tasnya mewah nih. Tasnya mah bagus. Hermawan tasnya. Ini kan produk lokal. Bukan itu produk impor.
Enggak, kalau kita ini kan Enggak, lu kembarannya cerita kalau aja. lu kenapa, lu pusing kenapa? Iya, tagihan gua banyak ini, gua pusing. Gimana ini caranya ini menghadapinya? Coba tagihan apa aja sih, lihat tagihan apa aja sih? Oh, Listrik, makanan, minyak, brondong. brondong. Kok brondong banyak banget ini gedean brondongnya? Ada 10. Satu orang 10 juta. Tapi harus gede, maksudnya gede apa sih nih? Enggak dikit, Oma sendiri penghasilan harus besar. Iya. Jadi selama ini Oma bayar orang, kok karyawan maksudnya kali ya? Iya, kan tuh punya karyawan. Karyawan, tapi tugasnya apa ini? Biasa, berumput. Oh, nyam rumput. Eh. Oh, nah, terus Oma cara bayar tagihan sebanyak ini pakai apa? Makanya kasih solusi ini, gue puyeng banget ini. Ini kok di terakhir ada pinjaman online? Lu pinjol? Apa kepinjol-pinjol juga lu mah? Ini tagihan begini Mau ikut? kepada Bapak Dedi Hermawan. Mau ikut. Kayaknya lagi butuh deh. Suruh bayar ini. Wah, Oma kenapa pinjol ini gede banget? Emang ada solusi lain? Coba. Ada nggak? Ada, kan bisa nyopet, ngebohongin orang, menipu. Apa doang resikonya Ngambil lebih kotak gede, gua amal. digebukin sama orang. Lah ya nggak apa-apa. Duitnya nggak seberapa, gue digebukin. Katanya kalau begini setara sama 12 tentara kekuatannya. intinya sesulit apapun kita, jangan pernah kita pinjam online gitu bunganya besar. Bunga itu sama dengan riba. Riba itu dosa. Ntar di akhirat Oma dihukum. Hukum apa? Dipanggil nih, misalnya kayak, duh manggilnya Mbak apa ya Om ya kalau di akhirat. Nih, apa manggilnya? Aja. Oh, Dedi Hermawan kesini. Terus dia tuh kan di akhirat tangan berbicara, mulut berbicara, kaki berbicara. Takut. Cuma lu nggak takut. Ntar tangan ngomong nih, saya pinjaman online, mulut juga ngomong, dosanya besar banget. Si paling suci ini. Si Tuh paling kan, suci. dikasihnya gitu Ini dia. dia tampang emang Ini batu. berdua-dua ini sosok paling suci ini. Belum tahu aja tuh apa lagi tuh. Nggak mungkin. Nih ya, gue kasih tahu ya. Namanya dosa. Kita emang belum tahu, tapi itu ditulis di Al-Quran. Dosa tahu nggak apa? Apa? Dek. Dedi. Dek. Dosa itu dorong saja. Astagfirullahaladzim. Dosa dorong saja. Iya, kan nggak kelihatan. Udah deh, maksudnya daripada ribut nih masalah riba-ribaan, masalah pinjol-pinjolan, gue telepon Ustadz aja ya. Ada Telepon deh. kenalan gue, lagi dekat rumah gue juga ada Ustadz Erwin. Oh, coba. Erwin. Erwin ketawa apa Erwin? Erwin Gutawa. Ding 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 Gak tau ding gitu di skrip. ding. Assalamualaikum Ustadz. Lagi di mana Ustadz? Lagi ngomong sama HP sendiri. Oh, iya kalau bisa boleh mampir ke rumah Pak Ustadz. Ada yang mau ditanyakan. Iya, soalnya ini ada laki-laki berbentuk ular sanca. Ini ngomongin masalah riba. Sanca batik Ya. lagi. Ya boleh Pak Ustadz. Ya makasih Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Kayaknya Pak Ustadz yang biasa ketemu kita bukan sih? Yang orang RT 2 itu? Ah, emang iya? Iya bener kan? Iya. 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 Bener gue iya. Yang RT 2 kan Nih sambil nungguin Ustadz, Iya. kita lihat aja ini. Lu ada apa? Harusnya gua yang ngomong Oh, begitu. iya. Lu udah riba, kita lihat ini nih. Biar lo tahu nih ya, gua kasih tahu. Biar lo tahu nih. Kita ada VT tentang riba nih. Coba. Nih lo nonton. Biar lo paham. Dosa riba, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada 73 pintu dosa. Kalau di riwayat lain dikatakan dosa 1 dirham, 1 perak makan uang riba, bunga hasil dari pinjam meminjam, itu setara dengan 36 kali zina. Bagaimana kalau 100 perak? Kaliin 36 kali 100. Bagaimana kalau 1 juta perak? Bagaimana kalau 100 juta? Bagaimana kalau 140 triliun? Jadi stres sendiri. Mobil mewah ternyata hutang. Ya, jadi jangan ya teman-teman ya. Lah terus kalau nggak 1 hutang perak gimana? dari riba sama dengan 36 kali 36. zina. Bayangin tuh 1000 kali 36, 36 Nah, ribu. Lo hari- kuat gak zina 36 ribu kali? Hari-hari aja udah zina mulu. Iya, sama riba. Ditambah riba. Coba perhitungan zina lu gimana? Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz? Masya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Aduh tadi di telepon kayak ada yang penting banget ini. Iya, Suruh ini kesini. dia telepon. Iya, penting banget nih Pak Ustadz. Saya nemu perawan pinggir jalan.
Sini dong deketan. Sini. Nih. Jangan digodain ustadznya. Gue lempar. Ustaz nggak doyan sama begini. Gimana tadi? Mas siapa yang nelfon tadi ya? Dika. Mas Dika ya? Iya, Pak Ustadz. Jadi dia ini terlilit hutang. Iya, aduh. Karena kelakuannya dia, hidupnya foya-foya, terus beli ini menyewa. Apa nih? Ada nyewa sesuatu. Tapi ada nyawanya. Ada nyawanya. Terus dugem-dugem begitu, Dugem. Pak Ustaz beli tas-tas branded. Ada mbak deh nih. Iya, terus abis itu tapi dia pinjaman online riba. Jadi misalnya utangnya sejuta, dia kudu bayar. Nah, itu. Dia kudu bayar 3 juta gitu Pak Ustaz. Bunganya besar sekali ya. Iya, bunganya besar. Maksud, ini kan kayak gini kan cocok dihukum cambuk Pak Ustaz ya. Udah begitu dia ngomong pamernya beneran yang ini nih. Sini aja ya. Gitu Pak Ustaz, Jadi gimana? gimana nih Pak Ustaz? Iya, menurut Itu Pak riba Ustaz tuh gimana? sebenarnya Berarti dosa nggak sih Pak Ustaz? arti gimana hukum dari apa nih? Riba. Riba sendiri. Iya. Gimana pandangan Islam terkait riba ya? Iya. Ya riba itu secara bahasa atau etimologi dia diartikan sebagai al-fadlu atau az-ziyadah, sesuatu transaksi yang ditambah. Jadi yang seharusnya transaksinya itu sesuai, maka dia ada pengambil untung dari suatu pinjaman. Maka hal ini disebut dari riba. Apakah boleh dalam Islam? Maka jelas ini haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam suratnya untuk memerangi orang-orang yang berlaku riba. Bahkan menegaskan juga ya ayyuhallazina amanu la ta'kuru riba. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau makan riba. Dan boleh berbuat riba. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan riba, dosa riba itu seperti orang yang menzinahi ibunya sendiri. Kebayang nggak perbuatan zina? Ini buat kita ibu, ini lu bayangin berzina sama bapak sendiri. Lu bayangin. Bapak gue udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Bayangin berzina dengan orang yang nggak ada, lebih dosa. Gila lu ya. Dia dosa permisalan dosa itu sangat ngeri. Iya. Artinya kok bisa ya? Padahal Allah telah terangkan dalam Al-Quran dan hadis, tapi kok kita masih berani berbuat riba? Itu sangat mengerikan sekali seperti itu. Tapi emang ngambil untung nggak boleh Pak Ustadz? Bukannya Nabi Muhammad juga ngajarin buat berdagang Pak Ya, Ustadz? berdagang Allah firmankan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan bai'a. Bai'a itu apa? Jual beli, berdagang. Itu boleh. Misal Mas yang mau berjual beli berniaga, silakan saja untuk mengambil untung. Tapi kalau ada akad riba di dalamnya, maka ini haram jelas. Bagaimana contoh akad riba? Contoh jual handphone ya. Jual handphone ke Mas Arya. Mohon maaf. Mas Arya mau beli handphone, katakan mau beli handphone iPhone lah ya. Nggak ada uang, minjem uang ke siapa? Ke Mas apa namanya? Aduh, komas terakhir. Oma aja manggil Oma. Ya ke Oma, katakanlah 10 juta. Tapi Oma minta, tapi balikinnya harus 15 juta ya. Kalau telat sebulan, maka dendanya berapa mau dikasih nih? Dendanya katakanlah 5% atau 10%. Maka di sini ada nilai riba di dalamnya. Ada mengambil untung. Jadi yang riba itu 5 jutanya itu yang dari 10 ke 15 atau bunganya yang setelah itu? Pak Ustadz? Bunganya ini, bunganya. Oh. Mohon maaf ya bunganya. Bunganya setiap bulannya ada denda. Tapi kalau misalkan mau beli handphone iPhone, tapi dengan akad, katakan Oma bilang gini ke Arya, saya bayarin dulu contoh harga handphone 10 juta. Saya bayarin 10 juta, tapi kan kamu mau cicil nih Arya. Nah, jadi saya jual ke kamu dengan harga dicicil, harganya totalnya jadi 12 juta. Maka ini boleh. Tapi dengan di situ udah ada akad kalau kamu telat dalam angsuran setiap bulannya nggak dikenakan bunga di situ. Itu boleh. Artinya masih ada saling menolong dan Oma juga masih dapat untung dari situ, yaitu 2 juta lebih menjual lebih dari harga asli handphone tersebut. Gitu. Berarti kalau misalkan rentenir juga itu termasuk riba juga? Iya jelas. Lintah darat itu. Oh, lintah. Ini dia dulu cita-citanya gitu. Ini parah. Misalnya saya minjem nih, saya minjem pinjol. Saya minjem 5 juta nih, dikasih pinjol 5 juta. Pak, saya telat bayar nih, dia lagi. Mas, bunganya saya tambahin. Terus saya via telepon saya ngomong, Mas, ngambil uang riba sampai dengan berzina dengan ibu sendiri, Mas. Saya nggak mau bayar gitu. Itu bener nggak Pak Ustadz? Saya ceramahin itu orang yang pinjol, tapi saya minjem. Bisa dibalikin sama dia. Tahu nggak dari awal gimana? Baca nggak ini perjanjiannya di awal? Harusnya lihat kan. Oh Iya, pasti dibalikin lagi.
Kalau tahu dosa ngapain lu minjem kan gitu ini balikin nanti yang ada. Nggak boleh, Dik. Emang nggak boleh, jangan minjem-minjem begitu. Ya, seperti itulah ya. Iya. Itu kan ada Pak Ustadz gimana? Gue bilang Iya. juga apa? Kayak ular kasih garam. Gitu berarti ini pokoknya lu jangan ini. Lu apa sih mau ngomong? Lu Ini deretan yang dibeli nih. Ini. Waduh, cicilannya nih. Cicilannya Pak Waduh, Ustadz. banyak Ribanya sekali ya. gede banget. Minjem, astagfirullahaladzim, ini minjem 10 juta bayar 15 juta. Emang ini gede banget. Dari berapa aplikasi nih? Banyak banget ini. Dia gede di Brondong Pak Ustadz. Di Brondong ada 18 ini. Tahu ngapain aja di Ada Brondong? berondong jagung, ada berondong emping. Oh, Brondong tuh Brondong maksudnya itu jagung maksudnya ya. emping. Tapi jagung emping ada namanya, ini Faza namanya. Arya. Enggak, merek jagungnya. Namanya Faza Sukses Bersama, itu namanya PT-nya. Nama PT ya? Iya, nama PT. Masa jagung ada namanya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Mustahil. Faza, tolongin aku. Masa minta tolong ke jagung? Makanya. Tuh kan, makanya lu nggak usah. Tuh. Makanya. Oh jadi memang riba tuh nggak diperbolehkan banget. Iya, betul. Sebenarnya untuk riba sendiri tuh contoh-contoh hal yang tadi kan kita lihat di BT kan itu ada katanya satu dirham. dirham itu katanya dapat apa? Oh, iya. Ada 36 dalam kali zina. 36 kali zina. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang yang memakan hasil dari transaksi riba 1 dirham saja maka seperti dosanya 36 kali berzina. Jangan di ini nih ya. Iya. Artinya Jangan diakal-akalin. Jangan diakal-akalin, Daniel. iya. Kayak tadi orang tadi tuh namanya Arya kacau. daripada nanti yang khawatir ya. Ya artinya ini suatu teguran ya atau penekanan dari Allah. Ya, jangan sampailah kita melakukan dosa riba tersebut. Sebenarnya orang tuh kenapa sih kok bisa dia akhirnya terpaksa untuk melakukan dosa riba ini? Mungkin ya nggak tahu ya keadaan orang berbeda. Tapi yang parahnya ini dia hanya untuk gengsi. Itu dia tidak mampu membeli barang sesuatu, punya uangnya pas-pasan, tapi dia maksain. Karena tergiur dengan iklan-iklan yang ada di YouTube, di media sosial. Emosi berkurang. Cukup pakai apa? Cukup foto selfie sama KTP, uangnya cair. Itu tuh ya. Nggak jutaan. Itu kan tergoda sekali dia. Iya. Langsung turun. Oh, pamer Wah, lagi. itu dia. Nah, kalau ini namanya ria ya, Ustaz. Oh, ini beda pembahasan lagi nih ya. Beda pembahasan. Kalau ini namanya ria ya. Tapi kalau misalnya kayak masih di otak aja sih kayak kenapa gitu orang rentenir yang memang notabene pasti riba, Iya. tapi pada kaya-kaya. Ya kan mengambil untung dari situ. Sebenarnya siksa dunia itu ada nggak sih Ustadz? Kan Siksa pasti dunia. siksa neraka, siksa akhirat pasti ada Pasti kan? ada, jelas. Nah siksa dunianya sendiri untuk orang-orang yang seperti itu melakukan riba itu ada hukumannya nggak? Pastinya ada yang pertama yaitu Allah cabut keberkahan pada hartanya. Istilahnya apa? Uang panas ya. Iya. Uang panas itu jadi kalau namanya uang berkah itu kelihatannya banyak tapi habisnya kok gitu aja ya. Larinya kemana nih uang? Nggak kelihatan gitu ya kan. Jadi ya itu usaha yang sungguhnya usaha yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah berkahi. Karena untuk apa? Karena hakikatnya orang yang melakukan pinjaman dengan cara riba, dia sama saja mengikat atau menzolimi orang yang dipinjami itu. Ya banyak kasus kan yang terjadi apa? Sampai dia nggak kuat bayar, tapi mohon maaf sampai gantung diri. Iya, gara-gara bunganya itu waktu Nah, gede banget. kelilit ya kan. Bahkan nauzubillah sampai ada kasus juga karena orang tuanya terlilit dengan dosa riba. Anaknya kasihan sampai anaknya akhirnya apa? Dia jual diri. Oh iya. Seperti cerita dia, keluarga dia. Gimana nih? Tapi maksud saya pernah baca, saya pernah Matanya ngantuk. ini efek riba, dan tadi. efek riba, ini nggak boleh. Efek riba. Efek riba, riba selain bikin ngantuk ini ntar dikutuk sama Allah. Jadi apa? Chargeran Xiaomi lo mau? Ya kalau hukuman Pak Ustadz, saya orang pernah yang- nonton podcast Pak Ustadz. Jadi kayak ada mantan manajer atau apa direktur bank, apa pokoknya petinggi lah di bank, di salah satu bank swasta.
dia tuh kaya, pas dia tahu tentang ilmu riba itu, bahayanya riba, dia akhirnya keluar dari situ, berusaha kecil-kecil apa jual keripik singkong gitu. Iya. Tapi Allah cuci bener hartanya, Iya, jangan betul. langsung miskin mendadak Pak Ustadz. Akhirnya di 10 tahun atau 15 tahun kemudian katanya dia udah mau naik perlahan dengan uang yang bener nih, uang yang bersih katanya yang Pak bersih ya. Ustadz. Alhamdulillah. Ya banyak kejadian orang-orang yang akhirnya Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah ya. Akhirnya dia tahu gimana ngerinya dari perbuatan riba tersebut, sampai-sampai terkadang harus mengorbankan keluarganya sendiri. Ya, alhamdulillah. Memang agak berat ya, karena dia terbiasa dengan uang yang banyak, dia harus pindah, harus downgrade benar-benar sampai bawah banget. Ya itu memang butuh perjuangan sama persetujuan dari keluarga besar, dan keluarga juga harus diberi pemahaman. Kalau ataupun nanti ada orang yang saat ini bekerja di instansi yang mungkin ada unsur riba tersebut, juga jangan langsung kucuk-kucuk keluar. Artinya kan di sini khawatirnya melentarkan keluarganya terlantar. Jadi dia harus pikirkan dulu kalau mau pindah kerja, dia cari pekerjaan yang halal, dia sambil cari, ya mungkin dapat pekerjaan yang halal baru dia boleh keluar dari situ. Karena kalau langsung keluar begitu saja dia menganggur, kan kasihan nanti anak istrinya bagaimana, seperti itu. Tapi sekarang kayak udah jadi hal yang normal Pak Ustadz ya, riba itu di Indonesia juga. Apa-apa kayak banyak ini deh bunga-bunganya, lebih-lebihannya. Memang Rasulullah SAW sendiri juga telah sabdakan bahwa akhir zaman ini kita tidak bisa lepas dari namanya debu-debu riba. Diistilahkan debu-debu riba. Artinya riba tuh udah benar-benar tersebar. Ya kita pakai bank ATM transaksi setiap hari kan ada admin segala macam, itu kan termasuk juga ada di dalamnya. Tapi memang bagaimana mau dihindari karena perkembangan zaman seperti ini. Bahkan yang katanya syariah pun katanya masih ada unsur Ya, ribanya. itu dia. Yang katanya syariah, tapi kadang juga masih ada unsur dalamnya. Artinya kita fattaqullah mastata'tum lah, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Sebisa mungkin kita hindari, ya. Terutama ini ya dalam memberi barang, kita beli barang kayak akad jual beli ataupun minjam meminjam, itu dulu lah kita hindarkan. Kalau yang kayak transaksi transferan segala macam kan itu berat sekali ya. Artinya memang udah biasa sekali kita untuk melakukan aktivitas seperti itu. Tapi yang utama kalau kita tidak mampu untuk membeli barang sesuatu, ya tahanlah sampai nanti kita kumpulin uang, kita beli dengan cara cash atau dengan cara yang syariah. Nabung dengan bunga juga riba Pak Ustadz ya? Nabung juga riba. Pokoknya udah ada kata bunga-bunganya itu. Bunga udah riba. Itu udah mulai sekarang saya megang prinsip orang Betawi Pak Ustadz, saya nabung di pohon bambu deh. Biar gak ada ribanya, parah banget ribanya. Ada teman saya nih yang kaya nih. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan kayak kita, misalkan mau beli barang nih, Iya. ya, mau beli barang dengan harga yang lumayan. Namun kita bayarnya melakukan pakai kartu. Kartu kredit ya? Iya. Kartu kredit. Nah, itu gimana Ustadz? Yang Masih ada bunganya kan? Jelas, kartu kredit sama juga. Sama. Apapun Sama yang juga. ada bunganya riba. Bapaknya Jadi di bunga situ. desa riba juga nih hitungannya nih. Emang itu bukan desa? Tahu desa apa nih? Ya desa-desa penari kayaknya. Gitu nih Oma, pokoknya lu harus cepet-cepet kelarin deh. Tanya lagi tuh. Ini gue ngasih tahu lu tanya lagi. Nih Pak Ustadz. Ngeblank tiba-tiba. Gimana caranya bedain pinjaman yang halal sama yang haram Pak Ustadz? Iya. Yang tadi yang halal dan haram yang tadi saya pertama jelasin ya. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu, tapi ada temen yang mau nalangin dulu, seperti itulah. Jadi di akad di awal tuh dia udah kasih tahu nih, oke, boleh beli barang ini dengan dicicil setiap bulannya, kamu gak kena denda. Tapi saya ngambil untung dari penjualan ini 2 juta ya, ini dibolehkan. Tapi kalau udah di awal dikasih tahu, kalau kamu telat ada denda sekian, kalau bahkan sampai kamu telat berapa kali, saya ambil lagi itu barang. Dan uang yang udah masuk nggak dikembalikan. Makanya ini riba Berarti jelas. nyicil motor gitu kalau nggak mampu bayarin motor tadi itu riba berarti? Ya itu jelas, iya. Tapi alhamdulillah belakangan ini sudah ada banyak beberapa lembaga atau instansi yang memang ya setidaknya ini sudah mengurangi lah. Dia syariah juga. Modelnya seperti itu. Tapi memang lebih ketat, mungkin surveinya dia lihat datang ke rumahnya. Kan khawatir juga udah nggak ada denda. Nah ini sebagian orang terkadang ngelihat dia memanfaatkan pinjaman, ada celah syariah nih enak banget nih.
kita kalau bayar nggak telat nggak kena tarik ya? nggak kena nggak ketarik, nggak kena apa bunga juga. Nah makanya di situ yang syariah itu lebih ketat, dilihat dulu, ditanya tetangga ini betul gak bu, bapak ini rumahnya di sini, tanya ini orang tua di sini kerjanya di mana, semua jelas, maka dia baru boleh ada persyaratan, beberapa persyaratan baru boleh jadi sambil pinjaman di tempat syariah itu, begitu. Udah banyak ada yang bisa nyicil rumah, bahkan ada rumah, motor, mau buka usaha juga ada sekarang alhamdulillah. Syariah ya. Jadi seiring berkembangnya banyaknya orang-orang yang hijrah saat ini, alhamdulillah banyak juga nih ya, instansi syariah yang ngebuka pinjam-pinjam seperti itu. Cari-cari Dik, kita nyicil apa Dik yuk? Banyak ya. Boleh? Kau punya nyicil TV nih. Ngapain nyicil TV? Nih Pak Ustadz. Wah, bisa banget. Coba, nih, Oma mau Coba, nanya Dika. nggak? Oma mau nanya nggak? Coba Dika. Dari tadi diem aja. Enggak, kalau gua emang kalau sore-sore itu emang bawaannya diem. Oh, terkonsep gitu orangnya. Saya emang Black Mamba. Nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita nalangin orang nih terus, tapi nggak diganti-ganti Pak Ustadz sama orang itu Pak Ustadz. Ini sebenarnya kalau saya ingin kasih tahu ya, ini kabar gembira juga buat orang yang utang itu sebenarnya. Jadi orang yang kamu minjemin utang, Ah, lalu katakan pinjemin nih utangnya, minjem 200.000 lah ya, yang kecil-kecil aja. Terus belum ganti-ganti. Terus selama dia belum balikin uangnya, maka pahala terus buat orang yang diutang itu. cakep ya. Itu dia seperti orang yang bersedekah setiap harinya. Oh, Itu pahalanya luar biasa. gila ya. Minjem berapa, Mam? Minjem berapa? Minjem berapa? Pak Ustadz mau pala nggak? Minjem gue. Pak Ustadz mau pala nggak? Ada duit 200 nggak? Sini saya pakai dulu. Ini Pak. Waalaikumsalam. Munduran. Orang kebanyakan gimmick. Ini dia kolektor yang suka narik-narikin motor, Pak Ustadz. Blocking. Kayak orang baru syuting. Mau nagih nih ya nih. Saya dari bank nyari nama Dedi Herman. Kita Wah bener aja ya kan. Udah 6 tahun gak dibayar-bayar, nyari kemana-mana susah. Saya dapat info dia kerja di sini. ini kita harus jujur apa kita tutupin sih? Baik sih kita bongkar aja. Kita bongkar aja apa? Jatuhnya ini bukan siapa nagih utang, kayak dukun. Ada nggak yang namanya Herman di sini? Bentar. Coba. Kita baiknya jujur apa kita bongkar aja ya? Tapi kalau jujur kan kita nyelamatin si Oma juga. Tapi kalau kita bongkar kasihan. Gimana ya? Menurut gue sih bongkar aja sih. Utang Biar itu pelajaran juga harus daripada dia nanti dibayar. Bapak Yopilatul sebentar dulu. Adit. Saya berdiskusi dulu. Adit siapa? Kak Adit siapa? Blockingan Kak Adit. Anda udah berapa bulan di sini masih belum kenal sama orang. Kak Adit lu, tinggal Kak Adit. Utang buat apa? Berapa totalnya sobat? Saya nggak tahu utangnya buat apa, kan dia yang utang. Oh iya, berapa? Kalau saya mau kasih duitnya. Berapa dia utang berapa? 15 juta. 15 juta. Disamain sama bunga, sekarang jadi totalnya 350 juta. Gede banget. Bunga apa? Utang 15 juta jadi 350 juta. Gede banget. Bapak pas-pasan begitu rambut. Kegedean rambut saya. Rambut saya kegedean. Rambut saya kegedean. 350 juta. Wah, kebetulan di sini ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz mau bagaimana? Sebentar Pak Ustadz. Dibayar, kan? Dengerin. Lu boleh nanya Ustadz, tapi lu jangan pernah nodongin beda tajam dong ke Pak Ustadz. Nggak ada siapa yang benda tajam, mana benda tajam? Oh itu gigi. Nggak bisa dong gini-gini. Ada di sini yang namanya Herma. Sebenarnya sih ada, cuman gimana ya? Cuman utangnya gede banget Pak, emang nggak bisa. Nah iyalah, utangnya lah gede lah, orang dia minjem kan dia emang kesehariannya hedon katanya, pakai tas aja itu kremes. Hermes. Hermes. Cuman bisa nggak minta dikurangin jangan sampai 350 juta juga, gede banget. Saya dikurangin, saya dari bank, bukan tukang sayur. Kalau abang belanja sayur nawar nggak apa-apa, kan saya dari bank, dari perusahaan begini
gimana? Ya emang Bapak, ya mohon bantuannya aja gitu Pak. Bisa kali ngomong Bantuan kan kita kan donasi. Kecuali mau minta bantuan kita donasi. Kita dari bank, Pak. Kita kerja suruh nagih, Pak. Mau gimana pun. Cuman lagi yang kayak gini kan udah nggak boleh Pak nagih-nagih kasar. Apalagi Bapak nyodong-nyodong senjata tajam gitu, saya takut Nggak Pak. ada, saya kasar-kasar. Saya sebenarnya ini saya sudah baik-baik. Cuman si Dedi ini tidak kooperatif, Pak. Susah dicari-cari, susah kemana-mana susah. Nggak, Bapak katanya mau nanya Pak Ustadz, tanya apa Bapak sebenarnya? Mananya Pak Ustadz, mau bagaimanapun hutang sekecil dan sebesar apapun itu harus tetap dibayar kan Pak Ustadz? Ya kalau hutang memang wajib dibayar. Tapi kalau hutangnya banyak bunganya, ini kan dari pihak banknya sendiri yang harus tahu dari riba sendiri bagaimana ya kan. Aduh. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau yang salah. Kalau yang salah. Tapi, biar kata lu kerja, tapi lu tahu nggak hukumnya riba? 1 rupiah aja lo sama dengan berzina 36 kali. Aduh. Berarti Pak Ustadz, walaupun saya jatuhnya cuma penagih gitu Pak Ustadz. Tapi Ya. saya itu bekerja di perusahaan yang riba. Apakah saya termasuk Jadi, dalam golongan riba itu Pak Ya, Ustadz? bahkan yang dia hanya sebagai pengaman atau tukang parkir di depannya aja itu kena juga dosa dari riba tersebut. Apalagi yang nagih. Aduh. Lagi yang nagih. Lo repot banget sama rambut, Pak Ustadz ayo ngomong. Lu sebenarnya penagih apa siapa sih? Lu kan dapat gaji dari berarti termasuk riba lo. Terus gimana? 1 rupiah 36 lo bayar. Mendingan lu zina 2 kali. 1 rupiah 36, lu zina 2 kali. Sekarang ini Ada gajinya bentuk berapa kembali. juta berarti? Udah berapa kali zina? Berarti saya mau ayo Pak Ustadz. Bang, lu nggak dapat enaknya, zinanya dosanya dapat, coba rugi. Gak mau Bapak sakit tuh batuk kesehatan. Saya pernah ada meriang nih. Ini jimat, kemarin lu pakai bawang sama gunting. Harus ini. Itu kayak orok. Jadi kalau memang nagih utang, mungkin ya tagih utang sesuai hutang utamanya. Tuh. Adapun mau nantinya Mas apa tadi? Mas Penyok. Mas Gonjales katanya. Ganti-ganti kemarin gue jadi Pak Ustadz. Emang kita beda-beda di sini Oke. tergantung kreatif. Ya. Tunjuk. Ya ini kan orang dari bank nih kan, Iya, orang iya, dari Pak bank. Ya biar nggak dapet dosa ribanya ya, yang utang bunganya dikelasin, jadi suruh bayar yang utamanya aja. Kelasin aja udah lah. Yang utamanya aja yang suruh bayar dia. Utamanya aja. Tetap itu suruh bayar. Gimana kalau Mas nagih yang utama aja, sisanya bunganya Mas yang nyicil. Saya banget dong kalau begitu ceritanya. Gimana itu ceritanya? Sekarang mana? Ini kan namanya Didi, ini sesuai fotonya nih. Sesuai fotonya yang Tapi saya kalau di cari. foto rambutnya panjang. Enggak ada. Ini muka-mukanya begini. Berarti saya nagihnya utangnya utamanya aja, Ah, utang utamanya aja. Utang utamanya 15 juta. Tuh bayar. Makin naik. Ada nggak? Nggak Pak, ada. Ya udah kalau Lima ada ada. 200 dulu. 200 mana Pak, ada? kan utangnya 15 juta, bisa nggak bayarnya nggak pakai uang? Bapak, terserah Bapak mau apa ini, cobain dulu deh Pak. Wow. Ah, Ambil ini. Boleh juga. Tapi jatuhnya kayak cacing kremi begini masalahnya ini. Nggak bisa, tetap harus dibayar Pak, yang utamanya. Karena dia sudah Tapi meminjam, mau bunganya gede bagaimanapun hukumnya, mau bagaimanapun hutang harus dibayar. Oke, saat ini bunganya nggak apa-apa, nggak usah pakai bunga. Pakai bunga beneran. Ini nembak jatuhnya. Cuman gede, lagi bunganya gede banget jadi ya. 350 juta bisa beli mobil itu mah. Ya gimana namanya dari perusahaan kan mungkin kan sehari dendanya Pak, dendanya sehari berapa? 1 juta misalnya. 1 juta sekarang udah berapa tahun? Utangnya berapa tahun? Utangnya udah tadi udah berapa? Kalau yang 6 tahun. Sampai 300 6 tahun. 300 juta tadi ya. Emang Bapak dari kantor apa nih? Saya kalau boleh tahu takutnya yang ini non OJK nih yang nggak jelas nggak jelas. dong. Ilegal nih, takutnya nih, Ilegal jangan-jangan takutnya nih. Pak. Waduh. Bapak kantor apa nih? Oh bagaimanapun pun. Saya nanya kantor bukan bagaimana pun. Pasti belum dapat kan? Dapat lah, bagaimanapun mau kita mau bayar apa dia berhutang Pak harus bayar. Saya nanya dari kantor apa, dari kantor mana? Biar cepet latihan. Ayo belum dapat kan? Ayo. Dapat saya, jangan nembak-nembak begitu dong. Bapak takutnya ilegal. Bang apa? Sebenarnya. Bang Yasin. Soalnya kalau ilegal Pak,
Boleh dia nggak bayar kalau bapak ilegal, nggak terdaftar di OJK, dia nggak apa-apa nggak bayar, bapak so ilegal. Tapi kan tetap harus bayar, Pak. Misalkan nenek saya dulu minjemin duit dia. Ya urusan nenek bapak. Bang mana, Bang? Yang nyebutin takut merek, Pak. Plesetin, Bang. Bang Ega. Pak Ega lu. Pak Ega. Pakai M. Pak Ega lu. Pak Ega, yang nonton nama bapak dibercandain sama Mas Ferry Putrajaya. Bisa dicek talentanya, Ya. bapak delete aja namanya. Macam-macam sama Pak Ega. Pak Ega kan HRD. Kayak begini deh, Pak. Lagi belum ada 10 menit ruginya ini sampai besok, Pak. Kerja di sini jadinya, Pak. Oh, bapak dari Bang Ega itu legal sih. Nah, iya, Pak. Cuman bunga bapak kegedean, bapak harusnya ngobrol sama atasan bapak, jangan gede-gede bunga. Iya. Bapak namanya siapa? Apa? Apa namanya siapa? Lagi saya. Lorenzo. Renjo. Pak, itu Pak, kalau Lorenzo yang nanti lebih ganas hati, Pak. Apalagi yang namanya Gilang. Kalau yang nanti. Gilang itu bawa begini, Pak, di belakangnya. Bener, saya takut dia bawa pisau gitu. Iya, begini udah sambet aja kan. Kalau saya mah nggak bawa apa-apa. Masih beli atasan bapak disarungin pisaunya. Bapak pisau ditenteng-tenteng mulu. Saya kan takut. Kemarin juga ada sarungnya. Memang lagi puasa aja. Kalau sarungnya nempel. Sakit lu. Ya udah bapak tagih itunya deh, utang utamanya aja nggak usah pakai bunga deh. Kesian Pak, saya juga kesian Pak. Dia anak yatim Pak. Kerja sadoi cuma jualan aja Pak. Jualan apa emang? Jual diri Pak. Iya, Allah serem. Hah? Anak yatim. Lunas ini. Anak yatim. Bapak Ikhlasin coba- berarti ini? Ikhlasin mendingan kalau Ini ikhlasin mah saya mencel. ngasih duit, Pak. Bapak mendingan kasih gope usap palanya, doain. Kalau yang mana, Pak? Jadi gimana nih? Dia anak yatim Pak, bapak masih tega. Ya udah saya kasih keringanan aja, bayar yang utamanya aja. Saya kasih waktu kamu sampai bedung maghrib. Sebentar Soalnya banget itu Pak, nyarinya di mana kan dia juga bukan orang kaya Pak, nggak mau mungkin kemana harus- kek, lo saudara kek, bapak kan temennya nih harusnya mau PT-PT kayak gimana buat Saudara bayar. Pak, bukan saudara. Makanya golok kok sedih lagi baru gitu golok. Gimana kek PT-PT kan suruh temennya kan kasihan ini. Sekarang kita PT 15 juta, surang 5 juta, saya juga punya kebutuhan Pak, dia juga punya kebutuhan. Iya, Ini saya anak juga punya 8. istri anak 8. Sian. Orang semua itu anak. Enggak mati 2. Pasti dua. Anak kelinci kali ya. Itu gimana? Gimana ini tulisannya tolong dari. Oh ya, Pak Ustadz saya mau nanya, apakah ada solusi untuk orang-orang yang sudah terjebak riba? Udah terlanjur nih Pak Ustadz ya? Gimana saya baru Ya, tahu ya. setelah jadi dia udah terlanjur riba, tapi dia baru tahu hadisnya setelah dia melakukan itu Pak Ustadz. Berarti transaksi sudah pinjaman sudah berjalan Iya. ya. Ya. Bagaimana? Kalau ini tetap hal ini dibolehkan dia tuntaskan dulu sampai selesai urusan ribanya. Oh, Setelah itu dia bertobat kepada Allah dan jangan ulangi kembali lagi. tobat nasuha. Ya. Seperti itu. Wah, kalau begitu caranya saya mending resign aja Pak Ustadz dari pekerjaan saya. Iya, Enggak lah, apalagi lu kan karyawan ya, gudangnya riba. bahaya lu. Bahaya lu. Hati-hati ya. Ingat 1 rupiah aja 36 Zina. zina. Satu kali. 1 rupiah. 1 rupiah. 36 Iya. kali zina. 36 kali. Iya. 1 dirham ya, dalam hadis itu 1 dirham. Bukan masalah pegel. Pak Ustadz, ya. Dibilang pegel. Astaga. Kalau gitu jangan pakai hadis yang gitu deh. Iya. Pakai hadis dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Makan gimana tuh? Kalau ini lebih ngeri. Nah, Ngeri lah gimana ceritanya. Menzina ibu Itu sih, dia. mana mau lagi masak lagi repot. di dosanya ya. Biasanya. Kayak kalau pakai gitu terus, kayak ditakut di kali Pak Ustadz. Wah, bilang pegel. 30 kali parah Pak Ustadz ya. Oh begitu Pak Ustadz. Ya, resign aja. Berarti Pak Ustadz walaupun itu tukang parkirnya, misalkan itu kantor riba nih. Benar-benar pusatnya riba. Itu mau kerja dia di tukang sapu. Siapanya dia Tukang penjaga sampahnya. keamanan dan tukang parkir yang ada di situ itu kena semua. Kena semua. Kena semua. Apalagi Alhamdulillah. bagian penagihan berarti. Ya memang berat ya kenyataan ini harus diterima tapi ya begitulah fakta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak Ustadz, saya sebagai penagih utang. Pak Ustadz, saya sebagai penagih utang juga kadang ada yang nagih juga Pak Ustadz ke rumah saya gitu, tukang tagih dari bank lain. Bapak udah nagih, utang lagi. Tukang tagih ditagih Iya, gimana?
Saya juga punya pinjaman Pak Ustadz sama, punya utang juga. Waduh. Berarti kalau misalkan ada tukang nagih, saya gituin aja Pak Ustadz ya. Kamu bekerja di kantor riba, maksudnya Iya. kita gituin aja. Kalau nggak dilempar nanti sama dia. Masa orang tukang tagih itu beradu dong. Gimana tuh ya? Lah saya juga punya utang juga Pak, sama. Sama nih. Ya biasanya kalau udah seperti itu orang dari bank biasa tetap harus suruh bayar dulu. Tetap bayar dulu ya. Tetap harus suruh bayar. Urusan bank mah repot Oma, makanya yang berurusan sama bank ini bunganya gede lah gitu. Bener. Ya artinya setelah lunas ya sudah jangan Udah lah, melakukan itu lagi. utang-utangnya nabung. Kita Aset udah yang punya jual-jualin. Iya. Mobil apa ya. Kalau nggak mungkin triliunan harga ini. Berikan. asetnya asetnya apa? Bisa dijual nih kan. Oh. Aduh, lagu banget Kang Gerobak Doyo. Kalau kayak enggak gue yang beli di Mangga Dua kan. Pak Ustadz, ini apa yang terjadi Pak Ustadz dengan kalau harta dari riba nih? Kita udah tahu hadisnya, cuman kita masih punya harta yang asli misalnya. Sisa-sisanya ya. Iya, misalnya habis Sisa beli riba. ini tuh TV riba, ini keranjang riba, gimana gitu? Ya di situ sudah artinya kita beli itu sebelum kita tahu hukumnya, maka itu terbebas, artinya diperbolehkan. Ya sudah yang sudah ada ya udah. Yang udah telanjur. Udah telanjur. Kalau yang udah terlanjur udah ya udah. Ya Maksudnya sudah. kalau yang udah nggak tahu mah udah yang Ya, masa lalu biar- udah biar- biarin aja gitu. Supaya jangan bilangin lagi. Iya, jangan ulangin lagi. Ya cari yang transaksinya yang memang ada halalan di dalamnya itu dibolehkan. Wah susah itu mau Oma bertobat susah. Susah. Sampai sekarang masih gini-gini aja, nggak bisa bertobat nggak bisa. Ini nggak bisa disuruh tobat Nggak bisa, aja. nggak bisa. Udah nggak bisa. Oma gugun udah nggak bisa. Udah permanen ya, susah Susah. juga ya. Dia kan kena kabel kuningnya. Kabel kuning emang rada kendor dikit. Aduh. Motor. Ya udah Oma udah dah, obat deh Oma. Jangan kayak gitu. Ntar insya Allah kalau kita rezeki kita bantu lah. Kita hidup maksudnya apa adanya aja, yang penting nggak ada utang. Iya, Nah, iya. daripada kita banyak-banyak gaya segala macam utang banyak kan repot juga kita. Ngomongnya pinter banget ya, padahal dia juga punya utang. Iya, padahal gua juga emang ada utang. Tuh, ya. Udah lah, tobat lah Oma, tobat lah. Halo, dia mulu, ngomong dong. Gimana ini ujungnya kamu? Udah jual-jualin aja yang ada, bayar Iya, utang daripada pusing mulu diteleponin. Iya. Itu di rumah kan ada sepeda monyet jual. Nah, benar. Tadi kamu tali-talinya. Udah jual nggak apa-apa. Ya, udah tobat ya. Jangan sedih gitu Apa dong. mau kita pukulin aja nih, diem aja nih. Iya. Ngomong. Jangan diem aja ngomong. Emang gimana mau gitu. tobat. Oh, ya, dia berarti dalam hati kayak udah menyesal. Papa Misal ya. Menyesal. Ini bentuk diamnya itu bentuk dia Penyesalan. penyesalan, dia bertobat tidak mau mengulangi Dia lagi. menahan tangis. Takutnya dia tuh emang kalau ngomong takutnya tiba-tiba Oh iya, takutnya biasa gitu kan nangis, Nangis. menyesal. Benar-benar. iya nahan nangis. Pak Ustadz Ya ini udah, emang. gini aja deh. Hmm. Gua ada duit lebih, gua pinjemin mau nggak? Gue juga Wah, ada. Nah tuh kan, Mau gak gak? usah Bantu pakai tuh ya. riba sama gua deh, udah aman. Hitung-hitung bantu temen. Iya. Gua pinjemin 5 juta, balikin 15 aja. Nah, sama. Dia yang riba. Soalnya beda ya kalau uang bagaimana bentuknya dia nggak boleh dilebihin walaupun 1.000. Walaupun 1.000 nggak boleh. Waduh, repot. Atau mungkin misalkan Oma bilang ke Arya gini ya. Minjem 10 juta deh. Maks sedikit udah gue minjem 10 juta, nanti gue kasih gue tambahin 5 juta deh. Bawaan Oma sendiri yang inisiatif mau lebih 5 juta itu tetap nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh. Inisiatif Pak Ustadz. aja. Walaupun inisiatif dia sendiri tetap nggak boleh. Nggak boleh, Pak Ustadz. Kalau mau kasih hadiah seperti kayak makanan, buah-buahan. Oh, iya, iya. Kalau iya, bentuknya iya. uang lagi ada tambahan di situ maka tetap riba. Walaupun dia ridho ya. Dia ikhlas banget gitu mau ngasih tambahan 5 juta. Tetap nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Tidak boleh, Ya tetap udah, dia punya gua riba. kasih pinjem dulu 10 juta, cuman balikinnya 10 juta aja deh, cuman sama Vario second mau nggak? Oh, boleh. Kalau begitu juga boleh juga tuh usaha kita kan. Udah deh biar tobatnya, tapi tenang, kita semua minjemin buat Oma deh buat ganti. Ya gue ada tuh. Udah balikinnya buat sama nutup aja, dulu ya. 10 minjem 10 balikin 10, udah. Insya Allah kita ambil berkahnya aja Oma. Alhamdulillah. Iya, kita ambil berkahnya aja. Jadi selesai nih ya masalahnya Iya, ya jangan udah, keluar selesai, nih. selesai. Udah. Ya udah. Sekarang udah jam berapa nih? Udah mau buka nih kita jadi. Udah nih. Udah. Udah. Udah jam juga. 5.07. Udah deh kita prepare buka. Pak Ustadz, mau prepare buka juga Pak Ustadz? Boleh. Oh iya Ya. deh.
Alhamdulillah. Ntar kita nyusul ya Pak Ustadz ya. Ya, Makasih saya banyak duluan nih. ya. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan tadi ada Amin. pencerahannya ya. Makasih banyak, Pak Ustadz. Semangat terus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya benar gimana juga. itu ceritanya? Benar juga Pak Penyok. Berarti kita Bang nih teman lo ini yang satu ini harus Iya, dibilangin ya kan, sama. jangan Udah lah, utang-utang mulu. udah lah, jangan diomelin mulu, kasihan. Udah pokoknya lo Anak pada perawan, PT dah buat bayarin Ntar utang PT. dia biar dari Bapak juga pada bilang ke atasan Bapak juga begitu. Ya, minta kurangin. ya maksudnya kan namanya juga kita kan nggak tahu tadi riba gimana. Saya dari ini udah malas udah nagih-nagih daripada saya ketumpuan juga dosanya ya kan, kena juga dosanya. Mendingan saya keluar dah dari penagihan itu. Iya Pak, nih Bapak keluar deh. Saya bantuin cari kerja banyak Pak. Ada teman saya di pabrik. Bapak mau di pabrik las. Apa mau pabrik kecap? Apa itu kecap? Kecap kecup. Kecap kecup dikit. Ntar kalau misalkan kamera mati baru kita teriak. Pabrik kecap pabrik apa? Makanya udah Bapak juga udahlah tinggalin kerjaan yang mengandung riba. Iya benar. Kerja di Mendingan tempat dia nih, dia bos Pak. Bos apa? Bos abon. bos abon ya. Mas, dia punya pabrik abon. Abon apa? Abon bencong. Enggak, itu. Abon bangke ini bisa bukan abon sapi. Takutnya. Ya udah, Ya udah Bapak. kita mau kerja yang ini aja halal aja. Balik lagi aja ke dulu pokoknya. Ya lu balik lagi ke tukang somai aja udah. Ya udah yang penting mah halal. Oh, iya, sama enak. Benar. Ini yang sama ini bukan sih sama yang viral itu yang Iya, jadi dia tuh jadi Joker. Iya, Itu sama udah. Joker ya? Sama Joker Tambun. tahu enggak? Dia bikinnya unik. Apa? Jadi bikinnya motong-motong cabenya tuh sama bawangnya unik. Gimana? Dikunyah. Nah, Katanya emang gua kelinci. ngebentuk somanya juga beda begini. Nggak bisa dong, Pak. Enggak dong, nggak bisa. Jadinya berantakan kalau gitu, Pak, sama saya. Aduh kering banget. Bener. Tapi ini Bapak pisau tentara udah ada lisensinya, Pak? Udah ada lah, udah diasah sekalian. Biasa ya. Mantap juga. Ya udah, teh Bapak alhamdulillah puasa. Puasa. Kagak. Puasa. Puasa ya. Puasa. Ini yang mau beneran atau mau yang bohong? Ya Puasa lah, kapan saya nggak puasa? Kesimpulannya berarti teman-teman hindari riba. Betul. Terus hindari kita jangan jadi korban riba juga, jangan jadi pelaku riba juga. Gatal juga ini lama-lama. Pokoknya inget tuh riba untung Rp1 dari riba sama dengan 36 kali zina atau berzina dengan ibu sendiri. Jadi, Waduh, bahaya kan? bahaya. Jadi kita kalau bisa tinggalkan barang-barang yang mengandung riba atau yang mengandung riba. Ingat, jauhi riba, dekati aku. Daripada riba-riba yang beli produk bening harganya udah pas segitu. Betul. Nggak lebih nggak kurang, udah pas ya kan? Pas berapa? Berapa harga paketan Harga dasar paketan ya? berapa emang? Harga paketan dasar dari harga 555.000 jadi harga 440.000. No riba lagi. no riba lagi. riba klub. Bener, malah di Bening itu banyak banget promonya ya Kak Dika ya, apalagi kemarin pas Dokter Oki sedang live. Wah, pokoknya promonya bener-bener ambiar banget gitu kan. Kenapa sih Kak Penyok ngomongnya nyeret banget? Emang udah rada ngantuk juga ini. Bagus. Rada ngantuk juga, ya kan. Pokoknya mah hindari riba, dekatin aku. Bener kan Kakak Arya? Benar Oke. sekali. Ya udah gitu aja dari kita. Aku Arya. Aku Penyok. Aku Dika. Jennifer Lopez. Wadah. Belum tobat-tobat. Aku Bening. Aku bangga. Aku bangga. Aku bening. Jadilah bening Sekarang. Asik. Asik.